Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Brian Maulana, mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika dengan NIM 151244054. Hari ini saya akan mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Pemanfaatan Elektrokoagulasi dalam Pengurangan Kesadaran Air. Topik ini saya angkat karena sangat relevan dengan kondisi nyata di masyarakat, terutama terkait kualitas air yang digunakan sehari-hari. Mari kita mulai dengan memahami latar belakang masalah yang menjadi dasar dari proyek kali ini. Air merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Tapi sayangnya WHO mengatakan sebanyak 2,2 miliar orang di dunia masih belum mendapatkan akses air yang aman diminum. Di Indonesia sendiri, kualitas air masih belum merata. Banyak masyarakat yang masih mengandalkan air tanah ataupun air sumur yang belum tentu memenuhi standar kualitas air bersih. Salah satu masalah paling umum adalah air sadah, yaitu air yang mengandung kadar kalsium dan magnesium tinggi, dan air ini bisa menimbulkan kerak, merusak peralatan rumah tangga, bahkan hingga berdampak pada kesehatan, seperti batu ginjal ataupun kulit kering. Berdasarkan latar belakang tadi, saya merumuskan beberapa hal yang ingin saya jawab dalam penelitian kali ini. Yang pertama, bagaimana merancang alat pengolah air sadah yang praktis dan sederhana. Dan yang kedua, seberapa efektifkah metode elektrokoagulasi dalam mengurangi kesadaran air? Nah, dari rumusan masalah tersebut sudah jelas, tujuan dari penelitian ini yaitu menerapkan metode ini dalam skala kecil dan menguji seberapa efektif proses tersebut dalam menurunkan kadar zat padat dalam air. Sebelum masuk ke alatnya, mari kita pahami dulu apa sih air sadah itu dan kenapa perlu diolah. Oke, jadi secara teori, air sadah atau air keras adalah air dengan kandungan ion Ca2+ dan Mg2+ yang tinggi. Dan jenisnya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu temporer dan permanen. Temporer ini artinya air sadah ini masih ada peluang untuk diolah. Namun yang permanen ini sudah tidak ada peluang untuk diolah lagi. Dan ciri khas dari air sadah adalah sulit berbusa ketika dicampur dengan sabun, dan juga bisa menyebabkan kerak pada peralatan rumah tangga serta gangguan pada kulit. Untuk itu, perlu ada teknologi yang mampu mengurangi kadar kesadaran tersebut. Dari pemahaman tersebut, saya mulai merancang desain awal dari alat ini. Pada tahap ini, saya ingin memperlihatkan desain awal dari alat elektrokoagulasi yang saya rancang. Desain ini merupakan gambaran awal sebelum alat direalisasikan. Desain awal ini melibatkan komponen utama seperti tabung elektrokoagulasi sebagai wadah proses, elektroda seng dan tembaga, sensor TDS, dan sistem indikator LED yang menampilkan tingkat kesadaran air berdasarkan warna. Nah, susunan alur alat juga sudah dirancang sejak awal, dimulai dari bagian input air, kemudian proses elektrokoagulasi, hingga air keluar yang sudah melewati sensor. Desain ini menjadi fondasi awal sebagai dilakukan penyesuaian di lapangan agar alat dapat bekerja secara optimal dan sesuai dengan tujuan. Setelah desain awal dibuat, mari kita lihat gimana sih alur kerja alat ini berlangsung dan bagaimana sih indikator LED-nya berfungsi. Oke, yang pertama, air masuk melalui corong yang dilengkapi filter sederhana untuk menyaring partikel kasar. Yang kedua, air mengalir ke dalam reaksi elektrokoagulasi di mana elektroda seng dan tembaga dicelupkan ke dalam air. Yang ketiga, ketika dialiri arus listrik terjadi reaksi redoks yang menghasilkan ion Zn2+ dan OH-. Ion-ion ini membentuk flokulan ZnOH2 yang dapat mengikat ion penyebab kesadaran. Kemudian, air mengalir menuju sensor TDS. Sensor TDS akan mengukur kadar zat padat terlarut dan mengaktifkan indikator LED, di mana yang jika berwarna merah TDS-nya berarti sangat tinggi, kuning TDS-nya sedang, hijau atau biru TDS rendah atau air sudah bersih. Dengan begitu, alat ini memberikan umpan baik visual secara real time mengenai kualitas air yang dihasilkan. Oke, untuk membuktikan efektivitasnya, saya melakukan uji coba terhadap air sadah menggunakan alat ini. Pengujian ini dilakukan di TTB Jatinangor pada 25 Mei 2025. Menggunakan air sumur yang telah diberi tambahan garam anorganik untuk meningkatkan kadar TDS. Sampel awal memiliki TDS sebesar 1886 ppm yang ditandai dengan lampu indikator berwarna merah. Setelah sekitar 30 menit, proses elektrokoagulasi TDS ini menurun menjadi 1794 ppm. Dengan demikian, terdapat pengurangan sebesar 92 ppm atau sekitar 3 ppm per menit
Penurunan ini menunjukkan bahwa proses elektrokoagulasi berlangsung meskipun tingkat efektivitasnya masih bisa ditingkatkan lagi. Beberapa hal yang mempengaruhi hal ini antara lain, yang pertama, tegangan listrik yang digunakan. Yang kedua, luas permukaan elektroda. Yang ketiga, waktu kontak air dengan elektroda. Dan yang keempat, kecepatan sirkulasi air dalam sistem. Oke, berdasarkan hasil uji tersebut, saya menarik beberapa kesimpulan dan memberikan saran untuk pengembangan alat ini di masa yang akan datang. Kesimpulannya, alat ini sederhana dan praktis, cocok untuk digunakan dengan skala rumah tangga, dan metode elektrokoagulasi ini berhasil menurunkan TDS dalam air sadah. Dan saran untuk kedepannya, yang pertama, tambah voltase dan luas elektroda. Yang kedua, gunakan akumulator yang lebih tahan lama. Yang ketiga, perbesar kapasitas air. Yang keempat, tambah filter air untuk menyaring endapan. Dan yang kelima, gunakan sensor kesadaran khusus, bukan hanya sekedar sensor TDS. Nah, demikian presentasi dari saya mengenai pemanfaatan elektrokoagulasi dalam pengurangan kesadaran air. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga inovasi sederhana ini bisa menjadi solusi nyata untuk meningkatkan akses air bersih di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.